Shalom, puji Tuhan, kita datang kembali untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita kasih segenap hidup kita, segenap hati kita untuk memuliakan Tuhan. Kita mau berbawa setiap persembahan pujian kita hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau menyanyikan pujian Saat Ku Menyembahmu. Mari kita berikan hati kita untuk Tuhan. Kita kasih yang terbaik untuk Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja.
Selamat pagi, salam sehat semuanya untuk jemaat GPPI Sejahtera dan pendengar dimanapun berada. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh memuji, menyembah Engkau, karena segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang tak habis-habisnya untuk setiap hidup kami. Pagi hari ini sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu, biar Roh-Mu yang kudus yang mengurapi hamba-Mu, sehingga apa yang menjadi pesan-Mu boleh disampaikan bagi jemaat GPPI Sejahtera maupun pendengar dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami boleh membuka hati kami bagi kebenaran-Mu, sehingga kebenaran-Mu itu yang akan memimpin hidup kami. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang kesabaran. Kesabaran ini mudah diucapkan tetapi sukar untuk dijalani. Karena kesabaran ini berhubungan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Contoh, ketika kita belanja di supermarket, kalau awal bulan pas kita mau bayar, waduh, itu di kasir itu udah ngantri, belum belanjaan itu banyak ya. Jadi kita pasti cari yang paling sedikit tentu. Atau kalau kita datang ke dokter gigi atau ke dokter umum, kalau udah lihat ngantri, lihat mobil yang parkir, nggak jadi, mungkin lain waktu lagi. Karena kita menghindari yang namanya antrian. Itu menandakan kita juga nggak sabar ya. Atau mungkin kita dalam hubungan antar sesama ya, sehari-hari itu ujian kesabaran itu banyak kali, mau di jalan kek atau di rumah dengan seisi rumah. Kadang-kadang kalau kita diperlakukan dengan kasar, misalnya kalau sama atasan ya di kantor, mungkin kita bisa berusaha untuk sabar, karena sebenarnya karena kita segan ya, kalau marah sama atasan kan resikonya berat. Nah, tapi coba kalau yang bawahan kita yang melakukan hal yang kasar, kita tentu dengan entengnya kita bisa marah. Jadi kesabaran itu sebenarnya ujian yang realnya ketika kita berhadapan dengan sesama atau dengan orang yang di bawah kita. Jadi sebenarnya kesabaran ini kalau di firman Tuhan itu dikatakan di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, itu salah satu buah roh kesabaran ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Nah, kita akan baca di dalam surat Roma pasal 12 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, ini firman Tuhan mengatakan bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi sabar dalam kesesakan. Yang namanya kesesakan itu sesuatu yang tidak nyaman tentu ya. Orang yang katakanlah kesesakan itu seperti orang yang
untuk bernapas saja susah. Itu berarti situasi yang sungguh tidak nyaman, situasi yang sulit itu. Jadi orang yang sabar ini tentu butuh latihan. Kalau digambarkan kesabaran ini dalam profesi seorang petani, itu jelas ya, karena dia udah menabur nggak langsung jadi, butuh waktu tentu, dan butuh usaha yang keras. Dia mesti memberi pupuk, menggemburkan tanahnya, menyirami. Jadi tidak dengan mudah begitu saja petani itu bisa menantikan hasilnya. Jadi butuh proses yang panjang, terutama kalau seperti pohon buah-buahan ya, pohon mangga, pohon alpukat, itu butuh waktu yang cukup lama. Kalau sayur-sayuran mungkin bisa lebih cepat. Jadi sabar ini bisa diartikan kita bisa menerima situasi yang sukar yang diizinkan Tuhan. Jadi sabar ini tidak bisa dipisahkan dengan pengharapan. Tadi dikatakan bersukacita dalam pengharapan. Artinya bagi kita yang sudah hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu yang akan memberikan sukacita di dalam hati kita. Sehingga sukacita yang dari Roh Kudus itu yang akan membuat kita menjadi kuat menghadapi situasi yang sukar. Dan Roh Kudus itu akan mengingatkan kita bahwa situasi sukar sekalipun seizin Tuhan itu ujung-ujungnya bagi kita yang mengasihi Dia membawa kebaikan. Artinya ada rancangan Tuhan yang baik bagi setiap hidup kita. Makanya kita bisa sabar dalam kesesakan karena kita sudah menerima damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal. Itu yang membuat hati kita tenang. Kemudian sukacita dari Roh Kudus yang tidak ditentukan oleh situasi kondisi di luar kita. Sukacita yang dari Tuhan itu, bahasan kita pada bulan lalu kan, tidak akan terganggu oleh apapun yang ada di luar kita. Karena kita bisa sedih, tetapi sedih itu merupakan ekspresi dari perasaan kita. Tetapi sukacita itu bukan sekedar perasaan, tetapi hati yang bergantung kepada Tuhan, hati yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ciri-ciri orang yang dipimpin Roh Kudus yang jelas ya, orangnya mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, dan bisa sabar. Jadi itu salah satu indikasi orang yang dipimpin Roh Kudus. Orang yang sabar ini orang yang menghargai Tuhan. Artinya percaya bahwa waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Artinya kita percaya bahwa apa yang Tuhan sudah rancangkan bagi setiap kita itu tepat. Kita bisa menerima situasi yang tidak membuat kita nyaman itu, dan kita percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah, sesuatu kebaikan bagi hidup kita. Bukan seperti bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut ketika menghadapi kesukaran. Nah, itu menandakan orang yang tidak berpusat kepada Tuhan, tetapi hanya mementingkan dirinya sendiri, kenyamanan dirinya.
Orang yang bisa sabar itu artinya orang yang merasakan, menyadari bahwa hidupnya bukan dirinya lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam dirinya. Artinya, seperti Rasul Paulus, seorang prajurit yang baik itu tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak memikirkan urusannya sendiri, tetapi bagaimana dia harus menyenangkan komandannya, menyenangkan Tuhan. Jadi sabar itu artinya mau menantikan Tuhan dengan percaya bahwa waktunya Tuhan yang terbaik bagi kita. Jadi kita merespon dengan benar ketika melihat, contohnya melihat keberhasilan orang yang di luar Tuhan. Mungkin kita greget ya kadang, waduh Tuhan, itu orang yang tidak mengenal Engkau, ya katakanlah orang jahat ya, orang yang menghalalkan segala cara, mereka hidupnya bisa makmur, sepertinya tidak ditimpa sakit penyakit. Kita malah yang hidup di dalam rencananya Tuhan, di dalam jalannya Tuhan, kadang-kadang menghadapi situasi yang sulit, menghadapi halangan-halangan, rintangan-rintangan di dalam kehidupan. Ya, seperti digambarkan di Mazmur 73, Raja Daud juga pernah istilahnya itu mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, melihat ketidakadilan orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Mereka sepertinya hidupnya nyaman-nyaman saja, orang yang korupsi, orang yang menghalalkan segala cara dengan cara-cara yang licik. Tetapi bagi orang yang melakukan yang benar malah banyak rintangan. Tapi jelas yang Yesus katakan bahwa jalan Tuhan itu bukan jalan yang nyaman, tetapi jalan yang sempit, yang banyak penghalang-penghalang. Nah, itu yang harus dilalui. Justru perjalanan yang sukar itu yang akan menguji kita, supaya kita tidak mengandalkan lagi diri kita sendiri, tetapi betul-betul kita menyadari bahwa kita terbatas kekuatan kita. Jadi kita butuh Tuhan. Orang yang sabar itu tadi dikatakan di Roma 12 ayat 12, orang yang bisa bertekun di dalam doa. Tentu, karena kesabaran ini tidak bisa dipisahkan dari ketergantungan kita kepada Tuhan. Orang yang bisa sabar karena orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan setiap hari. Karena menyadari bahwa di luar Tuhan tidak dapat melakukan apa-apa. Nanti saya minta bantuan Ibu Minu untuk membacakan surat Kolose pasal 1 ayat 11. Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, puji Tuhan. Jelas ya. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Jadi bukan kekuatan diri kita sendiri kita bisa sabar. Mungkin ada orang yang namanya Pak Sabar, tetapi belum tentu bisa sabar ya. Itu hanya sekadar nama. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Artinya bukan sabarnya cuma sekali aja, tapi bisa konsisten. Karena ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ini bukan berarti kita sabar itu kita tidak bisa marah ya. Marah itu bisa kita. Tapi yang poinnya di sini bukan yang
nyerempet ke kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk sesuatu yang ada hubungannya dengan kebenaran. Nah, itu kita lihat contohnya Tuhan Yesus. Ketika bait suci dipakai hal-hal yang menyimpang dari kebenaran, dipakai jualan lah, dipakai hal-hal yang licik, diperjualbelikan. Nah, itu ditunjukkan kemarahan Yesus. Jelas ya. Jadi untuk kepentingan kerajaan Allah, kita bisa tegas menolak untuk hal-hal yang menyimpang. Sabar bukan karena kekuatan kita, tetapi merupakan kuasa Roh Kudus dan pemberian kuasanya. Ini merupakan pengalaman yang terus-menerus menerima hidup Kristus di dalam diri kita. Nah, orang yang sabar itu minta tolong lagi Ibu Minu di Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, ini luar biasa. Orang yang sabar ini melebihi seorang pahlawan. Untuk menjadi seorang pahlawan ini butuh perjuangan. Dan itu tentu diakui oleh negara. Itu nggak mudah. Orang yang berjuang untuk negara juga tidak semuanya jadi pahlawan ya. Itu nggak mudah. Hanya orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu. Contohnya kalau di Maluku ada dulu pahlawan siapa? Patimura. Di Jogja ada Diponegoro. Nah, itu orang-orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi bagaimana untuk kepentingan orang banyak, kepentingan negara. Jadi tadi dikatakan orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Artinya orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kekuatan Tuhan, yang tekun untuk tetap di dalam Tuhan ketika diperlakukan tidak adil, tetap berserah kepada Tuhan, minta pembelaan Tuhan. Mungkin kita bisa merasakan ketidakadilan, kita berseru kepada Tuhan. Kita jangan membalas orang yang melakukan hal yang tidak baik kepada kita, tetapi biarlah kita menyerahkannya kepada Tuhan. Kita bisa mencurahkan isi hati kita. Tuhan, tolong, orang ini sudah menyakiti saya, tetapi saya menyerahkan sepenuhnya kepadamu Tuhan. Engkau pembelaku. Kita bisa mengadu kepada Tuhan. Tidak usah kita melampiaskan pembalasan kita. Nanti ujung-ujungnya kan kita menyesal. Kalau ya sebisa mungkin kalau perdamaian itu ditentukan oleh kita, ya kita berusaha damai dengan setiap orang. Itu firman Tuhan, itu jelas ya. Jadi kan kita anak-anak terang itu yang membawa damai. Jadi perlu kesabaran. Tadi dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wah, luar biasa. Karena sebenarnya musuh yang terbesar itu adalah melawan dirinya sendiri. Melawan hawa nafsu. Artinya orang yang bisa mengendalikan dirinya, berarti itu benar-benar orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita tidak perlu bersaksi bahwa kita orang yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, atau orang yang punya jam doa yang luar biasa, berjam-jam setiap hari. Tidak perlu. Karena orang-orang di sekitar kita akan melihat perubahan hidup di dalam hidup kita.
kehidupan kita bisa dirasakan dampaknya oleh orang-orang di sekitar kita. Mereka akan melihat perbuatan Kristus ada di dalam hidup kita. Itu yang akan mereka lihat. Nggak usah kita bersaksi, istilahnya apa, bahwa kita ini orang dekatnya Tuhan. Nggak usah. Malah itu orang bisa sebel ya kita ngaku-ngaku begitu. Nggak perlu kita. Yang penting, apakah Yesus katakan garam itu ada manfaatnya? Enggak. Kalau garam tawar, tidak ada manfaatnya, bahkan diinjak-injak orang, dibuang dan diinjak-injak orang. Jadi kehidupan kita kalau tidak ada kemiripan dengan Tuhan, tidak berfungsi sebagai garam dan terang, maka kehidupan kita akan menjadi bahan olok-olok orang. Firman Tuhan pada pagi hari ini biarlah menjadi perenungan bagi setiap kita. Sejauh mana kita sudah mengenal Tuhan, kita bisa dilihat dari kehidupan kita. Orang lain bisa melihat kehidupan kita. Ada buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Dan biarlah ini menjadi perenungan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus selanjutnya berbicara terus bagi setiap kami, mengubah kehidupan kami, sehingga kami boleh memancarkan karakter-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi orang yang sabar, yang Tuhan kehendaki, supaya kehidupan kami boleh dilihat oleh orang-orang di sekitar kami, dan mereka boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat luar biasa mengingatkan kita untuk kita menjadi pribadi yang dapat bersabar dalam segala hal. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan nyanyikan satu pujian, hanya dekat kasih-Mu Bapa, karena hanya Tuhanlah yang selalu dapat mengerti akan kesulitan kita atau kesusahan kita. Biarlah kita tetap selalu bersabar dan bersandar hanya kepada Tuhan. Amin. Hatiku
Shalom, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita sekarang mau masuk dalam satu sakramen perjamuan kudus. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua sudah siap supaya kita sehati sama-sama dalam satu persekutuan yang indah dengan keluarga dan dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah mempelai pria dan kita adalah jemaat Tuhan adalah mempelai wanita. Dan juga kita mengingat sebulan lagi kita akan mengingat sengsara Tuhan Yesus Kristus. Yaitu dia sudah mati di kayu salib karena dosa saya dan saudara. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya, karena Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara. Sehingga dia mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Ya. Siap semua? Ayo kita sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Herman, Bapak Gembala. Tuhan, biar firman-Mu boleh menjadi rema di dalam hati kami, firman-Mu mengajar kami, biar kami selalu bersabar. Karena sabar adalah seperti seorang pahlawan yang menang dalam peperangan. Tuhan, biarlah sabar adalah salah satu buah-buah roh yang Tuhan berikan kepada kita semua, kepada umat-umat pilihan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau ambil sakramen perjamuan kudus. Tuhan, sucikan, kuduskan roti dan anggur ini, sehingga tatkala kami makan, diubahkan menjadi tubuh Tuhan Yesus, dan tatkala kami minum, diubahkan menjadi darah Yesus. Segala puji dan syukur kami naikkan hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan sebelum kita membaca, makan dan minum. Bapak Ibu pegang roti tangan kanan dengan lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu minum dan makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa anggur ini adalah darah Yesus? Amin, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat kedua tangan saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita masuk dalam doa. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur, haleluya. Kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan, menambah iman kami, bahkan imun kami juga Tuhan, Engkau tambahkan melalui perjamuan kudus ini. Dan kami lebih lagi melekat kepadamu Tuhan, dan kami percaya oleh perjamuan kudus ini juga setiap yang sakit saat ini mendapat kesembuhan dari Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang menghadapi masalah persoalan Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan. Tuhan melawat seluruh umat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan GPP Sejahtera dan para pemirsa yang mengikuti ibadah raya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah kasih kemurahan-Mu, buat pengorbanan-Mu di kayu salib.
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu, buat pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian pada ibadah raya pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Herman. Tuhan memberkati yang memimpin puji-pujian. Tuhan memberkati Cynthia, Ibu Minu yang melayani dengan syuting maupun editor di acara ini. Berkati Tuhan keluarga ini, keluarga Bapak Hasan. Berkati proyek-proyek Tuhan dimanapun Tuhan kehendaki, cara Tuhan sendiri. Baik di Jakarta atau di Jawa Barat atau di Bandung. Tuhan campur tangan buat pergumulan keluarga Bapak Hasan. Tuhan memberkati juga Pak Mario. Tuhan memberkati juga Aldo dan Lukas Stephen. Engkau memberkati masa mudanya menjadi alat saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat negara dan bangsa Indonesia, berkati Bapak Presiden dan Wakil dan para pembantu-pembantu Presiden, para menteri maupun gubernur, wali kota, camat, bupati, lurah, maupun juga, oh Tuhan, sampai yang terendah RW dan RT. Tuhan pakai dia Tuhan untuk, oh Tuhan Yesus, Indonesia ini Tuhan supaya lebih maju lagi. Tuhan berkati juga program-program, oh Tuhan, untuk pembangunan Indonesia. Tuhan berkati, berikan hikmat kepada Bapak Presiden dan pembantu-pembantunya. Tuhan memberkati juga para dokter, para medis sebagai garda di depan dalam menangani COVID-19 ini Tuhan. Tidak putus-putusnya kami mohon Tuhan biar COVID-19 ini Tuhan lekas lalu dari Indonesia bahkan dari dunia ini. Ya Tuhan tolong Tuhan pakai para dokter Tuhan menjadi sarana kesembuhan ilahi. Tuhan sembuhkan mereka yang saat ini masih dalam keadaan positif dan jangan sampai bertambah-tambah lagi orang yang terkena virus. Tuhan sadarkan seluruh bangsa Indonesia, Tuhan rakyat Indonesia supaya patuh akan anjuran pemerintah yaitu melakukan 3M, protokol kesehatan, Tuhan, supaya perjalanan atau penularan virus corona ini lekas terputus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati TNI dan Polri, berkati juga KPK maupun, oh Tuhan, semua aparatur negara kami Tuhan, pakai Tuhan untuk kemajuan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu, buat gereja-gereja yang saat ini juga sudah mulai ibadah bersama atau tatap muka. Tuhan pagari lindungi, jauhkan dari virus-virus corona. Berkati hamba-hamba-Mu, pakai Tuhan, dengar seru doa-doa mereka. Oh Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk tutup dan doa berkat, Bapak Ibu jangan lupa sisihkan berkat-berkat saudara, persembahkan untuk pekerjaan Tuhan ya. Jangan lupa pakai masker ya, lakukan protokol kesehatan. Kita tetap jaga jarak, kita tetap berdoa buat negara dan bangsa ya, untuk vaksinasi, untuk ya rencana bulan Juli belajar mengajar akan mulai tatap muka ya, kalau semua sudah divaksin itu para guru, dosen semua divaksin sehingga bulan Juli mulai pelajaran seperti biasa ya. Kita doakan supaya virus ini lekas hilang dari bumi Nusantara ini, dari Indonesia ini. Jangan lupa berdoa terus buat negara dan bangsa. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan hambanya Bapak Pendeta Herman. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.